Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Masih seputar seseorang yang mungkin energinya itu sampai dengan saat ini, sahabat kebahagiaan tiba-tiba ingat dia, atau tiba-tiba terkoneksi dengan diri dia, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan pengen tahu tentang kabarnya saat ini. Orang yang pernah menyakiti kamu dan bagaimana keadaannya dia untuk saat ini. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kabar saat ini, seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu, bagaimana kabarnya dia? Kita akan cek bersama-sama. Oke, ini adalah energinya dia. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan, orang yang pernah nyakitin kamu. Bagaimana kabarnya dia untuk saat ini? Oke, sahabat kebahagiaan, ada energi kartu spell casting mengindikasi tentang dia mencoba untuk memanifestasikan sesuatu. Entah itu dia lagi sibuk ke hal-hal yang sifatnya adalah materi atau pencapaian. Dia berusaha untuk menyibukkan dirinya, mencoba untuk menyelesaikan sesuatu. Untuk kabarnya, dia masih mengikuti segala bentuk rutinitas. Orang ini masih melakukan sebuah rutinitas seperti biasa. Selanjutnya kita cek dulu. Oke, lagi-lagi kartu ini muncul. Apakah ini adalah orang yang sama? Karena beberapa pembacaannya Kevin dari kemarin sampai dengan saat ini, kartu pentagram ini muncul. Banyak banget energi divine maskulin yang kebaca di dalam pembacaan kartu kita kali ini. Dan Kevin melihat untuk dia, seseorang yang memiliki divine maskulin yang cukup kuat, dia mencoba untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya adalah manifestasi. Entah itu dia mencoba untuk mengumpulkan uang, membeli sesuatu, atau mungkin juga membayar sesuatu. Kabarnya saat ini, orang ini penuh dengan semangat untuk menciptakan materi atau mengumpulkan uang. Apakah dia pernah berhutang dengan sahabat kebahagiaan? Kalau misalkan ada indikasi bahwa orang yang pernah nyakitin kamu, ini ada indikasi pernah minjem duit sama sahabat kebahagiaan untuk saat ini, atau dalam waktu 1 minggu dari pembacaan Kevin, dia punya duit, dia punya uang, tapi belum tentu dia bisa mengembalikan sama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di energi kartu pertama, di energi kartu spell casting di sini, indikasi paling kuat adalah dia pengen beli sesuatu, entah itu sang divine maskulin itu, entah itu mau membeli kendaraan baru atau hal-hal yang sifatnya adalah mewah, atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya adalah kebutuhan. Karena Kevin melihat di sini ada sesuatu hal yang ingin dia beli, entah itu motor baru, entah itu mobil baru, rumah, atau mungkin juga hal lain sebagainya. Lalu selanjutnya, oke, ada ada kartu charm di sini. Tentang energinya dia ya, sahabat kebahagiaan, dia masih penuh dengan pesona ya. Kalau berkaitan dari segi kesehatan, bagaimana kesehatannya dia? Kevin melihat untuk kesehatannya cukup bagus, tapi kalau misalnya sahabat kebahagiaan ngelihat dia, kok kayak ada hal yang lain ya, membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa ini seperti bukan dirinya dia yang dulu. Entah itu dari bentuk wajahnya, bentuk mukanya. Ya memang orang ini penuh dengan pesona, tapi ketika sahabat kebahagiaan melihat diri dia, dia kayak semacam orang yang tidak bersemangat,
atau kehilangan sesuatu. Atau mungkin juga yang sahabat kebahagiaan lihat ke dia justru sebaliknya, orang ini kok kayak kelihatan lesu, letih, atau mungkin juga kelihatan lebih tua. Jika sahabat kebahagiaan melihat diri dia ini kayak lebih tua mukanya atau lebih keriput atau beda dari dia yang dulu, ada indikasi sahabat kebahagiaan ini memang sudah tidak lagi terkoneksi secara fisik bersama dengan diri dia. Kalau ada indikasi bahwa orang yang pernah nyakitin kamu ini pernah melakukan black magic sama sahabat kebahagiaan, dan sahabat kebahagiaan sudah tersadarkan, yang akan kamu lihat terutama kepada diri dia, kamu melihat sosoknya itu akan jauh lebih tua atau berbeda dengan dia yang dulu. Kalau misalnya ada indikasi seperti itu, artinya sahabat kebahagiaan sudah terlepas dari pengaruh black magic, terutama adalah peletnya. Selanjutnya, ada kartu yang cukup positif di sini dari diri dia ya, sahabat kebahagiaan. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, orang ini masih memiliki sebuah semangat ya, semangat untuk bisa menciptakan segala sesuatu keinginan dan kebutuhannya. Dia adalah orang yang optimis banget, dia adalah orang yang penuh dengan ambisi. Kalau lagi pengen apa ya dia akan terus-terusan untuk ngedapetin itu, termasuk ke ranah cinta. Ke ranah cinta pun sama orang ini berambisi. Kalau cintanya nggak didapat ya pasti dia menjadi orang yang ngejar cinta. Ya meskipun pernah menyakiti sahabat kebahagiaan, tapi sahabat kebahagiaan perlu diingat, dia walaupun semenarik mungkin atau mungkin juga dia penuh dengan tipu daya dan lain sebagainya, jangan mudah terpengaruh sama energi orang ini, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan mengharapkan untuk disembuhkan sama orang ini. Karena Kevin melihat untuk energi kartu yang terakhir ini adalah sisi semangatnya dia ya. Sisi semangatnya dia, kalau misalnya dia berambisi apa, ya dia akan ngejar di situ. Kalau misalnya dia ambisi ngejar sahabat kebahagiaan, pasti akan ngejar. Dan yang mungkin membuat sahabat kebahagiaan terbingungkan adalah kenapa aku tahu padahal aku tuh sudah nggak ada perasaan apapun sama dia, tapi kok mudah banget ketarik sama dia. Hati-hati, mungkin ini ada pengaruh pelet ya, karena Kevin melihat beberapa dari mereka ini ada yang menggunakan pelet, entah itu pelet, entah itu susuk yang sifatnya adalah magic. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memiliki kesadaran yang cukup tinggi, kalian memiliki sisi spiritual yang cukup kuat, ya benteng pertahanan kamu itu akan melihat bahwa sosoknya itu akan jauh lebih tua ketimbang dia yang dulu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini kamu sudah mulai menjauh dia yang pernah dipelet atau kena susuknya dia, kamu ngelihatnya itu beda. Orang yang pernah nyakitin kamu, ada energi apa selanjutnya? Oke, ada kartu mood. Ya, Kevin lihat di energi kartu mood di sini, kalau berkaitan dari segi ritualis, itu memang orangnya memiliki sisi ritualis ya, yang berkaitan entah itu adalah ranah pelet atau susuk yang dia gunakan untuk memperdaya sesuatu. Menyakiti kamu yang dulu ini ternyata dia sudah sadar ya bahwa dia sudah pernah nyakitin kamu, dan di sini Kevin melihat dia mencoba untuk memberikan sebuah blok agar sahabat kebahagiaan tidak mengungkit sesuatu akan diri dia atau mungkin juga akan kesalahannya dia, karena orang ini mudah sekali membalikkan fakta ya, memutarbalikkan fakta. Mungkin kamu adalah korbannya, tapi dia bisa membalikkan fakta bahwa kamu adalah orang yang ngejar-ngejar dia. Ya, itu bisa terjadi. Oke, ada energi kartu magical tools ya, sahabat kebahagiaan. Ini memang berkaitan dari sisi ritualisnya dia ya. Kevin menggunakan kartu yang cukup unik. Ini adalah kartu yang berkaitan dari energi witch ya, energi penyihir. Ternyata memang ya, sebagian dari mereka yang pernah nyakitin kamu ini, sebagian ada yang menggunakan black magic, entah itu pelet, entah itu menggunakan susuk atau apa. Ini adalah kemampuan lain dari diri dia. Namun kemampuannya itu memang untuk saat ini nggak diasah atau belum diasah, sehingga auranya dia yang Kevin lihat ini sedikit berwarna abu-abu. Ya kalau misalkan sahabat kebahagiaan dulu tuh kamu bucin banget sama dia, cinta banget sama dia, tapi nggak tahu kenapa ketika lihat mukanya dia tuh kok kayak kelihatan tua atau kelihatan beda. Ini artinya kamu sudah tersadarkan. Kalau misalkan kamu sudah tersadarkan, jangan sentuh dia atau jangan deketin dia, karena orang yang pernah nyakitin kamu tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka batin kamu. Dan Kevin melihat untuk kabarnya dia memang dia berusaha mungkin cari duit ya untuk membayar mahar, untuk membayar mahar untuk proses penguatan energi susuknya dia atau peletnya dia. Karena yang namanya susuk dan pelet itu ada kadar luarsanya ya, sahabat kebahagiaan. Itu adalah benda, itu adalah perantara magic yang butuh konsumsi energi, dan untuk saat ini konsumsi energinya
ke ranah black magicnya itu lagi berkurang. Makanya di sini dia lagi cari duit, entah itu duit untuk biaya tambahan, untuk mahar atau apa. Karena Kevin melihat di sini ada perputaran energi semacam itu. Lalu kabar dia saat ini untuk selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Beberapa hari yang lalu dia pernah mengalami sebuah peristiwa bahwa dia menjumpai sebuah kesialan. Entah itu kesialan dalam ranah percintaan atau kehilangan uang atau kerugian apapun. Karena Kevin di sini dia ngalamin kesialan ya, ngalamin kesialan. Entah itu akunnya, sosial medianya dia hilang, atau mungkin juga uangnya itu tiba-tiba dibohongin atau apa. Karena Kevin di sini ada kesialan yang pernah dia alami akhir-akhir ini. Dan dari beberapa hal yang dia jumpai, sahabat kebahagiaan, memang dia pernah berhubungan dengan seseorang. Setelah sahabat kebahagiaan, dia pernah menjumpai orang berhubungan juga di situ. Namun justru dia dimanfaatkan dari orang tersebut, tidak mendapatkan sebuah keuntungan. Apakah ini berkaitan dari karma? Bahwa dulu waktu dia nyakitin kamu, sahabat kebahagiaan sudah maafin, sahabat kebahagiaan udahlah, biarin aja. Ternyata dia memang sudah menemukan karmanya. Ini adalah orang lama yang sudah lama banget nggak ada koneksi dengan sahabat kebahagiaan, dan ketika dia menjumpai karmanya di situ, memang dia kehilangan sesuatu ya, entah itu materi, entah itu kepercayaan, entah itu apa, dan dia sudah menemukan karmanya. Namun dia memperdayakan dirinya untuk terus-terusan mencoba untuk percaya diri. Orang ini sebenarnya itu makin tua itu makin menjadi ya. Dia punya energi seperti itu. Makin tua makin menjadi. Makin tua itu kayak energinya itu kayak semangatnya itu kayak muda banget. Dan dia berusaha untuk selalu menarik perhatian ke lawan jenisnya. Dan bukan hanya ke lawan jenis, ke sesama jenisnya, dia juga selalu mencari sebuah perhatian. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk seseorang ini agar bisa ngikutin kemauannya dia, agar dia menjadi seorang pusat perhatian ya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, ada kartu The High Priestess. Berkaitan dari energinya dia ya, sahabat kebahagiaan. Tapi orang ini tuh masih sama ya, selalu menyimpan sebuah rahasia dalam kehidupan. Walaupun dia mungkin kenalannya banyak atau apa, dia nggak ada tempat untuk cerita sih. Temen atau sahabatnya dia ini dikit banget. Hanya segelintir orang saja yang tahu tentang kisah hidupnya dia. Tapi untuk saat ini dia dengan sahabatnya itu lagi tidak terkoneksi secara dekat banget ya. Sehingga orang ini memang selalu menyimpan unek-uneknya itu sendiri terus. Dan The High Priestess di sini yang kalian lihat, mungkin beberapa kasus yang pernah dia alami, dia baru kehilangan salah satu anggota dari keluarga dia, yaitu anggota keluarganya dia itu adalah orang yang terdekatnya dia ya, pernah ngobrol atau apa sama dia. Dia memang kehilangan, entah itu meninggal, entah itu apa. Karena Kevin melihat di sini ada sesuatu hal yang dia rasakan, sedih kehilangan seseorang, yaitu seseorang ini adalah anggota keluarganya. Oke. Selanjutnya ada energi kartu Magical Clothing, mengindikasi bahwa ya dia adalah tipe orang yang gila fashion sih. Dia nggak pernah ketinggalan zaman ya. Apapun yang dia kenakan itu memang selalu baik ya, selalu bagus. Dan dia adalah tipe orang yang fashionable banget sih, sahabat kebahagiaan. Ya, ketika sahabat kebahagiaan berjumpa dengan dia, atau siapapun saja yang berjumpa dengan dia, kesan pertama adalah ini orang modis banget. Makin tua, energinya itu penuh dengan karisma. Namun di balik karismanya di situ ternyata memang ada pengaruh dari efek pelet atau mungkin juga dari susuk ya. Dan dia berusaha untuk memperbaiki susuknya dia atau peletnya dia agar terlihat lebih wow lagi. Ya, susuk paling banyak itu rata-rata ada di dagu, ada di bibir, ada di tengkuk bagian belakang, ada di bagian-bagian tertentu yang membuat seseorang itu akan terpikat sama diri dia. Kenapa dia menggunakan seperti ini? Kalau dilihat dari pengalaman hidupnya dia, kalau dia adalah seorang divine maskulin, dia dulu tuh orangnya nggak pedean. Dia pakai itu akhirnya pede banget. Lalu bagaimana untuk dia yang memiliki divine feminim? Untuk divine feminim, untuk dia yang divine feminim, dia menggunakan pelet atau mungkin juga dia menggunakan susuk. Gunanya itu memang untuk mempercantik diri ya, sebagai pusat perhatian. Karena banyak banget energinya di sini bahwa dia itu adalah tipikal orang yang senang dipuji, tipikal orang yang senang menarik perhatian ke lawan jenisnya atau ke sesama jenisnya. Tujuannya adalah biar dia itu bisa selalu di atas. Dia bukan tipe orang yang mudah diatur, dia suka yang ngatur. Oke.
Lalu untuk energi selanjutnya adalah ada kartu Grimoire. Di kartu Grimoire di sini, indikasi terkuatnya adalah kabarnya dia seseorang yang pernah menyakiti kamu. Dia sejatinya masih ingat nama kamu. Dia masih ingat kenangan-kenangan yang pernah terjalin antara hubungan kamu bersama diri dia. Dan hal terakhir apa yang pernah membuat diri dia itu pernah nyakitin kamu, dia sadar, dia tahu, dan masih ingat. Tapi dia bukan tipikal orang yang mudah sekali datang untuk minta maaf ya. Jadi hal semacam itu percuma. Meskipun diingat nama kamu masih ada, tapi percuma, orang ini tidak akan pernah menghadirkan apapun ke dalam kehidupan kamu. Ya mungkin dia pernah ghostingin kamu sebagai titik terakhir antara hubungan kamu dengan diri dia. Terhubungnya itu memang cukup lama, tapi dia menghilang dengan begitu saja. Walaupun pernah nyakitin kamu masih tetap dikenang di dalam perjalanan kisah hidupnya. Dan ketika dia ingat atau tiba-tiba mendengar nama kamu atau kabar kamu, apa yang terjadi dalam diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Untuk seseorang yang kabarnya saat ini seseorang yang pernah nyakitin sahabat kebahagiaan, apa yang terjadi pada hidupnya dia atau apa yang terjadi pada perasaannya dia ketika tiba-tiba tahu nama kamu atau menyebut nama kamu atau sesuatu hal yang berkaitan dengan sahabat kebahagiaan. Apa yang dia rasakan? Ada kartu The Carrot. The Carrot ini di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah perjalanan ya. Orang ini pasti akan menghindar atau mungkin juga mengganti topik pembicaraan. Kalau misalkan ada pembahasan tentang sahabat kebahagiaan, dia memang ngaku salah sih. Ngaku salah sama kamu, memang dia tahu. Dan dia berupaya untuk menghindar dari kamu. Apakah dia pernah punya hutang sama sahabat kebahagiaan sehingga dengar nama kamu aja bikin dia itu panik? Panik banget dia. The Carrot ini kan sesuatu hal sifatnya adalah move ya, berjalan. Kalau ingat atau dengar nama sahabat kebahagiaan mungkin dari temannya dia atau dari kerabatnya dia nanyain sahabat kebahagiaan, ya dia pasti akan mengalihkan perhatian. Padahal dulu kamu sama dia tuh deket banget loh, kayak perangko ya, nempel terus. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa berubah sedrastis ini. Ada kartu Two of Air, sahabat kebahagiaan. Berkaitan diri dia ya, sahabat kebahagiaan ketika dia mendengar nama kamu disebut di dalam sebuah pertemuan atau hal apa yang membuat dia ingat. Dia memang ingat tentang perjalanan sama kamu. Sahabat kebahagiaan ini seperti air yang selalu memberikan sebuah kesejukan kepada diri dia. Kamu bisa menempatkan diri kamu sama dia bisa menerima kamu dulu, tapi setelah dia banyak sekali kecurangan dalam sebuah hubungan, ternyata dia mengkhianati, ternyata dia mungkin berpaling dari kamu. Ini membuat diri dia tuh kayak ngerasa bersalah sih. Tapi rasa bersalahnya dia tidak diimbangi dengan permintaan maaf. Apakah dia adalah seorang pecundang? Karena Kevin melihat di energi kartu yang berwarna merah di sini, yang paling banyak itu adalah ini orangnya kayak memiliki jiwa narsistik gitu loh. Meskipun orangnya udah berumur atau mungkin juga kamu lebih tua dari dia, tapi dia tuh kayak mencoba untuk mengalahkan segala sesuatunya dan mencoba untuk menjadi pusat perhatian atau pengen diutamakan. Ya sudah masuk ke dalam ego ya. Lalu selanjutnya ada kartu Knight of Earth. Indikasi terkuatnya memang kalau berkaitan dari kabarnya dia bagaimana sih ya. Dia memang sama di kartu yang berwarna merah lagi mencari atau memanifestasikan uang, memanifestasikan sesuatu. Knight of Earth sama dengan kartu Knight of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan mengejar sebuah peluang atau mengejar sebuah hubungan karena dia tahu betul mana sih yang akan dijadikan prioritas untuk hidupnya dia saat ini. Untuk saat ini lebih melibatkan ke sisi keuangan ya, sahabat kebahagiaan. Apakah habis lebaran duitnya habis sehingga dia berupaya untuk mencari tambahan uang, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang pengen dia beli sehingga dia berambisi di sini untuk membeli barang. Ada kartu Two of Fire, sahabat kebahagiaan. Ada potensi nih seseorang yang kabarnya saat ini orang yang pernah sakitin kamu ini ada potensi bahwa dia bisa balik lagi sama kamu. Kartu bernomor 2 di kartu Minor Arcana ini muncul artinya tentang sebuah kolaborasi ya. Bahwa dia mencoba, kalau misalkan ada sebuah kesempatan dia akan datang sama kamu sih. Datang ke sahabat kebahagiaan, entah itu dalam bentuk komunikasi, entah itu hanya sekedar say hello. Tapi dia kalau misalkan untuk mengutarakan kata maaf atau meminta maaf sama sahabat kebahagiaan, jangan harap dia bisa
minta maaf secara tulus ya. Karena Kevin lihat di sini kalau datang sama kamu itu ada butuhnya. Kenapa ada butuhnya? Kartu yang di sini ini adalah kartu Knight of Earth. Indikasi adalah sesuatu hal yang pengen dia manifestasikan dari segi materi. Dan di kartu yang pertama di sini juga ada kartu manifestasi ya. Indikasinya memang jangan sampai sahabat kebahagiaan dimanfaatkan oleh orang yang pernah nyakitin kamu. Oke. Selanjutnya ada kartu Seek of Air ya, sahabat kebahagiaan ya. Seek of Air, kalau berkaitan dari kehidupannya dia bagaimana untuk saat ini, apakah dia masih tinggal di tempat yang sama? Jawabannya adalah tidak. Dia sudah pindah tempat ya, atau mungkin juga sudah pindah kerjaan, atau tidak stay lagi di tempat yang sama. Dia memang ada sebuah perpindahan di situ. Makanya kamu dengan dia tuh jarang ketemu atau jarang papasan, karena ada sebuah perpindahan dari diri dia. Dari perpindahannya ini sebenarnya dia masih menyimpan sih beberapa hal yang berkaitan dari kenangan sama sahabat kebahagiaan. Makanya ini ada indikasi orang ini bisa muncul lagi dalam kehidupan kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan sudah menutup buku tentang diri dia, ya sudah, jangan diungkit lagi. Selanjutnya, kabarnya saat ini orang yang pernah sakitin kamu, ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini tentang sebuah roda keberuntungan ya. Kalau misalkan dulu tuh sama sahabat kebahagiaan tuh kayak orangnya tuh kayak numpang hidup sama kamu, kayak istilahnya adalah dompreng doang. Kehidupannya dia untuk saat ini nih memang lagi susah banget sih. Dia lagi berjuang banget. Roda itu selalu berputar, nggak mungkin di atas terus ya posisinya. Ya kehidupannya dia mungkin dulu sama sahabat kebahagiaan ini hanya memanfaatkan secara materi. Namun untuk saat ini dia kehilangan materi tersebut karena uang yang pernah kamu berikan sama dia ini sepeser pun sudah nggak ada. Dan kalau misalkan dirinya dia ini dulu uangnya tuh banyak banget sama sahabat kebahagiaan, dia yang royal sama kamu atau kebalikannya. Di sini dia memang berusaha untuk seirit mungkin sih. Kalau misalkan dulu dia royal ya, ini adalah bacaan general jadi energinya tuh banyak banget orang. Kalau dulu dia royal sama kamu, dia justru yang kasih nafkah sama kamu. Ini saat ini dia lagi irit banget sih, lagi irit banget. Dan Wheel of Fortune di sini berkaitan dari siklus kehidupannya dia ya. Mungkin dulu dia terlalu istilahnya adalah kalau sama uang itu nggak pernah disimpan, boros terus apa. Untuk saat ini dia lagi ngirit banget. Selanjutnya ada energi apa? Kabar saat ini seseorang yang pernah sakitin kamu, ada kartu Four of Air. Four of Air, indikasi terkuatnya sahabat kebahagiaan memang orang ini kalau berkaitan dari ranah percintaan memang lagi beristirahat dulu. Seperti fase bulan di dalam kehidupannya dia. Dia berada di kondisi tenang, tidak ingin terhubung dengan siapapun, termasuk ranah percintaan. Karena di dalam pikirannya dia adalah bagaimana cara memanifestasikan sesuatu yang sedang dia usahakan, entah itu uang, entah itu materi fisik, kendaraan, atau mungkin juga hal entertainment lainnya ya. Karena Kevin melihat di sini ada sesuatu hal yang ingin dia kumpulkan ya. Kalau ranah percintaan, dia mau nonton sih, nggak terlalu aktif, nggak terlalu bersemangat di dalam ranah percintaan. Oke, ada kartu King of Air. Indikasinya memang orang ini kalau ke ranah percintaan itu memang dingin sih. Orang ini memang dingin, terkesan cuek banget. Siapapun yang ada di dekatnya dia sering dicuekin. Siapapun dia, kalau misalkan orang yang terdekatnya dalam pasangan sahnya lagi cuekin pasangan sahnya, dia lagi nyuekin di situ. Terkesan lebih kaku. Selanjutnya ada kartu Seven of Earth. Seven of Earth. Oke. Indikasi yang Kevin lihat di kartu Seven of Earth di sini memang dia lagi menunggu ya, lagi menunggu sesuatu hal yang sifatnya adalah materi. Earth itu adalah materi. Seven of Earth ini tentang waktu tunggunya dia. Dia menunggu tentang materi, menunggu hal-hal yang berkaitan dari segi uang ya. Karena itu di otaknya dia yang paling banyak untuk saat ini adalah bagaimana cara memanifestasikan sesuatu. Balik lagi di kartu yang pertama. Kabar dia selanjutnya ada kartu Empress, sahabat kebahagiaan. Ya, untuk saat ini kalau kondisi kesehatan memang kondisinya baik-baik saja. Memang duitnya itu kemarin sempat habis banyak ya buat liburan. Sehingga untuk saat ini dia lagi muter otak nih gimana caranya untuk mengembalikan uang. Kalau dari segi kerejikan sih orang ini nantinya juga akan mendapatkan Wheel of Fortune ya. Karena ada kartu Wheel of Fortune dan ada kartu Empress. Walaupun hidupnya dia susah atau apa, dia berjuang keras tenaga
sekeras tenaga di sini, lalu dia akan mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau dia pengen mobil baru atau motor baru atau sesuatu hal yang baru, ini bisa dia dapatkan sih, sahabat kebahagiaan. Meskipun ngirit-ngirit ya untuk saat ini. Oke, ada kartu Nine of Water. Mengindikasi bahwa Nine of Water di sini Kevin melihat ya kalau berkaitan dari hubungan percintaan ini memang kayak batasin siapapun saja. Karena bagi dia untuk saat ini cinta belum menjadikan sebagai prioritas ya. Kalau misalkan ada orang yang deketin dia, ya mungkin akan dimanfaatkan dari segi materi atau hal fisiknya. Tapi kalau dari segi cinta sih ini dia sudah menutup akses sih. Terkesan lebih dingin dan cuek. Oke, ada kartu Hero Pen. Hero Pen ini berkaitan dari sisi konsistennya dia. Kalau misalkan dia konsisten dalam sebuah hubungannya menyokong dia atau mendukung dia, ya dia akan terus-terusan jalan ya sama orang yang ada di sampingnya dia. Tapi paling banyak sih kalau misalkan dia mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya tidak menguntungkan atau kekurangan sesuatu, ya dia akan minta tolong sama kekasihnya ya. Oke. Selanjutnya ada kartu Six of Water. Six of Water di dalam kartu tarot sahabat kebahagiaan ini memang memiliki siklus hubungan kamu dengan dia itu sering banget ketemu lagi. Entah itu ketemu dari sosial media atau tiba-tiba ingat sama dia atau tiba-tiba dia muncul dalam kehidupan kamu. Tapi perlu diingatkan, seseorang yang pernah nyakitin kamu ini jangan sampai sahabat kebahagiaan ini menaruh harapan sama orang ini. Dari kartu yang berwarna merah itu banyak diri dia itu yang menggunakan black magic, entah pelet, entah itu susuk, karena sifatnya adalah memperdayakan seseorang yang selalu menggunakan divine feminine atau selalu menggunakan perasaan ya. Kunci seseorang yang mudah sekali kena pelet atau kena susuk, efek dari susuk, ini adalah mereka-mereka yang selalu mengandalkan perasaan ketimbang logik, ketimbang pikiran. Itu mudah banget dimasuki energinya. Dan mungkin dulu sahabat kebahagiaan adalah tipe orang yang emosional, apa-apa itu dipikirkan tuh pakai perasaan. Ya memang semua orang itu beda-beda menyikapi yang mana divine yang paling kuat atau maskulin atau feminim. Yang gampang banget kena ilmu-ilmu semacam itu adalah rata-rata adalah yang divine feminim, karena itu menjadi titik lemahnya, mudah sekali tersentuh perasaannya dan termanipulasi perasaannya. Ya untuk saat ini sahabat kebahagiaan cobalah untuk bisa berpikir lebih logik lagi pikiran kamu dengan dia. Ini coba gunakan cinta mental kamu, apa manfaatnya kenal diri dia, apa kerugian yang pernah kamu alami ketika mengenal diri dia. Dan indikasinya Kevin melihat di sini di kartu Six of Water ada indikasi sih dia akan datang. Ada kartu Two of Fire. Ini indikasinya dia akan bisa muncul lagi ke sahabat kebahagiaan. Dan di sini di kartu Six of Water juga dia ada indikasi bahwa dia kemungkinan bisa muncul lagi sama kamu. Kabarnya saat ini seseorang yang pernah sakitin kamu. Ada kartu The Magician tuh kan, bener kan? The Magician, magic ya. Magic ini berkaitan dari sesuatu hal yang sifatnya magic ya. The Magician juga mengindikasi bahwa ya dari mana sih dia melet kamu atau dari mana sih dia memperdayakan sahabat kebahagiaan, terutama dari kata-katanya dia. Kata-katanya dia tuh seperti mengandung magic yang membuat seseorang atau membuat sahabat kebahagiaan itu terhanyut lagi sama diri dia. Hati-hati dengan perkataannya, hati-hati dengan tone suaranya dia, karena suaranya dia itu bisa membuat sahabat kebahagiaan ini terhanyut lagi atau kembali lagi sama diri dia. Dan kabar selanjutnya untuk dia yang terkoneksi bersama sahabat kebahagiaan, untuk kartu terakhirnya ada kartu Page of Air. Oke, sahabat kebahagiaan ini juga berkaitan dari sisi emosional ya. Sisi emosionalnya dia sama sahabat kebahagiaan. Page of Air ini mengindikasi bahwa orang ini memang berhati-hati banget ke sahabat kebahagiaan, tapi apapun yang dia lakukan tentunya hanya memberikan sebuah manfaat atau keuntungan untuk pribadi. Kalau yang namanya cinta itu sebenarnya nggak memandang tentang keuntungan dan kerugian ya, tapi kalau misalkan dia tuh pengen dapetnya keuntungan terus sama kamu, ya sahabat kebahagiaan jangan mau dong. Sedangkan orang ini tuh banyak sekali manipulasinya yang terkadang bisa buat kamu itu kembali lagi menyulam luka yang sama. Udah deh, biarin aja dia mau ngapa-ngapain, terserah dia. Karena untuk saat ini dia lagi mencoba untuk nabung sesuatu atau memanifestasikan sesuatu, entah itu beli motor baru, mobil baru, sesuatu hal yang terlihat mewah, sesuatu hal yang terlihat wow. Dan untuk saat ini memang pengaruh pelet atau black magicnya ini sahabat kebahagiaan akan lihat kalau misalnya kamu udah lepas sama dia, dia akan terlihat lebih tua.
Itu salah satu ciri-cirinya ya, untuk orang yang pernah sakitin kamu. Oke, ini Kevin jadi bingung ya untuk temanya Kevin masukin ke judul apa, karena banyak sekali energi-energi yang nyerempet-rempet ke ranah-ranah pelet atau ranah-ranah hal-hal yang sifatnya adalah memperdayakan kamu dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah black magic. Ini kuat banget energinya di sana. Tapi kalau nggak ada energi semacam itu, sahabat kebahagiaan nggak ngerasain cuma disakitin lewat hati doang, ya kamu dulu terlalu bucin sama dia, ya untuk saat ini sahabat kebahagiaan stop akses ya, karena ada kemungkinan dia datang sama kamu karena dia memang lagi kehabisan duit banget, dan Wheel of Fortune atau roda keberuntungan untuk diri dia itu memang lagi tidak memihak diri dia. Ya walaupun nantinya dia akan mendapatkan sebuah roda keberuntungan ya, namun belum dalam waktu dekat ya. Jadi kalau mepet ya dia bisa datang sama kamu atau hubungin kamu sih. Jangan sampai sahabat kebahagiaan ini dijadikan sebuah alasannya dia untuk minjem sesuatu sama kamu, atau minjem duit atau minjem apa. Jangan sampai deh, karena kamu pernah disakitin dia, kamu pernah dirugikan sama dia. Jangan pernah dirugikan lagi ke hal-hal yang sifatnya adalah materi. Oke, terkait itu semua, ada siapa sih dia yang kabarnya terbaca sama Kevin, seseorang yang pernah sakitin kamu? Kita akan cek bersama-sama. The Carrot ini adalah energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu Two of Air, ini masuk ke energinya Libra. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Earth. Knight of Earth ini terkuatnya adalah elemen tanah, dan paling masuk ini adalah energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Two of Fire, ini masuk ke energinya Aries. Lalu kita bertemu di kartu Six of Air, ini masuk ke energinya Aquarius hadir di sini. Wheel of Fortune masuk ke Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu Four of Air, ini masuk ke energinya Libra. Ini paling banyak energinya dia itu yang berzodiak Libra ya, sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu King of Air ya. Oke, untuk energi King of Air ini juga sama, elemen udara. Elemen udaranya terkuatnya ini adalah Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Earth. Seven of Earth ini masuk ke energinya Taurus. Lalu kita bertemu Empress, masuk ke Taurus juga. Selanjutnya kita bertemu di kartu Nine of Water, ini masuk ke energinya Pisces. Ada Taurus juga di kartu Hierophant. Lalu di kartu Six of Water, untuk energi kartu Six of Water ini bisa kemungkinan dia balik lagi sama kamu sih. Tapi hati-hati ya, orang ini penuh dengan godaan. Dia adalah Scorpio. Lalu selanjutnya adalah The Magician miliknya Gemini. Lalu ada kartu Patch of Air. Oke, Patch of Air ini terkuatnya adalah elemen udara juga. Dia adalah Gemini. Gemini hadir lagi di pembacaan Kevin. Oke, inisial nama. Untuk inisial nama, ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita? Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial nama, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Q untuk Queen. Lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf M untuk Mama, ada huruf P untuk Papa, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf T untuk Tango, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf C untuk Charlie. Lalu selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf J untuk Jamaica, dan yang terakhir di sini ada huruf F untuk Fanta. Beberapa inisial nama ini paling kuat ya untuk tema pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya, tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya. Yang mau personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Yang pengen cek tentang price list harganya Kevin belum berubah, bisa cek di profil atau di sorotan Instagramnya Kevin ya. Pilih paketnya, nanti DM aja ke Kevin. Mungkin seperti itu aja, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye, matai macio.